Alhamdulillah, Rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang kami hormati, insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah, guru kita Bapak Ustaz Abdul Qadir. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Raja Mekah, kali mingguan Masjid Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur hari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya, wabil khusus nikmat sehat, nikmat iman Islam, nikmat taufik dan hidayah. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka melakukan aktivitas ibadah rutin kita, yaitu pertama kita niatkan dalam silaturahmi, yang kedua itu menjadi kali mingguan pada berlebih. Mudah-mudahan anak kita dari rumah duduknya kita di tempat ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita berikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabat, para tabi'in, untuk tabi'in. Insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapat syafaat yang mulia. Bapak-bapak jemaah sekalian, seperti biasa kita buka kajian ini dengan membaca kita, dan berupa kita datang juga berpuasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita niatkan, kita doakan kepada para orang tua, para guru, saudara-saudara muslim muslimah yang saat ini mungkin sedang sakit dan terkena musibah. Mudah-mudahan segala Allah angkat penyakitnya. Insyaallah mudah-mudahan seperti yang kita ketahui, negara kita masih mengalami pandemi. Mudah-mudahan wabah yang selama kita rasakan segera Allah angkat wabah tersebut. Insyaallah sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dunia yang kita hidup pada malam hari ini menjadi dunia yang manfaat, menjadi dunia di akhirat, menjadi dunia serta menjadi penyebab berterusannya amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini senantiasa yang bersakinah mawaddah warahmah wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita simak materi yang disampaikan oleh kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi yang taqulu ma la taf'alun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhiban wa la takun khamisan fatahlik. Al-hadis. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap jamaah majelis Al-Hidayah malam Senin yang mudah-mudahan Allah muliakan, yang mudah-mudahan Allah beri pahala yang lipat ganda, yang mudah-mudahan dilipat gandakan rizkinya juga,
dan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan panjang umur. Amin Allahumma amin. Karena banyak orang kelihatannya sehat dari luar, tapi hatinya kurang sehat. Contohnya, ketika berbuat baik, banyak orang yang membandingkan antara yang baik dan yang tidak baik. Banyak yang melakukan yang tidak baik, banyak yang melakukan yang kurang baik. Itulah jiwanya sehat tapi hatinya kurang sehat. Makanya kemarin kita udah bahas kitab yaitu Safinatun Najah udah kelar. Terus hadis arba'in sudah kelar. Sekarang kita lanjutkan dengan Talim Sulam Taufik ya. Nah, di sini kita bahas masalah hati, masalah penyakit hati, masalah penyakit perut dan sebagainya, masalah muamalah antara jual beli, riba, gade dan semuanya di sini ya. Kita bahas satu persatu. Insya Allah kita berarti namanya sulam tauhid. Sulam itu tangga. Berarti kalau kita kemarin belajarnya standar, sekarang udah kita naik tangga ya. Sulam, tangga. Kalau kita mau meraih derajat yang lebih tinggi, kita harus naik. Namanya tangga itu buat naik atau buat jalan? Pasti naik ya. Udah otomatis tangganya di sana pasti naik ya. Makanya kita naik, ilmunya lebih naik dikit. Makanya diperhatikan kalau kurang paham ya, ntar ada penghujungnya ada pertanyaan ada ya. Karena semakin sana kan kita melajari semakin berat ya biasanya ilmu. Tapi kalau kita ngikutin terus gampang, nggak ada ilmu yang berat ya. Terus taufik, apa itu taufik? Taufik itu pertolongan yang menyebabkan atau pertolongan untuk kebaikan. Tapi kalau pertolongan untuk kejahatan bukan taufik namanya. Jadi kalau sulam taufik itu tangga atau untuk memperoleh pertolongan dari Allah yang pertolongan yang baik, Pak. Kalau nggak ada pertolongan dari Allah, nggak akan kita itu duduk di majelis seperti ini. Kita ada bertaufik, makanya sering orang bilang, alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita mendapat taufiknya Allah ya. Itu apa? Pertolongannya kita menjalankan kaki untuk menghadiri yang baik-baik. Contohnya taklim. Banyak orang yang susah, angkat kaki itu susah ya. Banyak yang berat gitu. Makanya ada dikatakan banyak yang jasmaninya itu sehat, tapi belum tentu hatinya itu sehat juga gitu. Kalau kita udah mendapat taufik, nah, ntar hidayahnya itu lebih tinggi ya. Kita ngajinya di hidayah terus ya. Taufik dapat pertolongan itu pasti Allah mengizinkan ya. Sulam kita naik tangga untuk memperoleh pertolongan yang lebih tinggi. Karya Abdullah bin Husain bin Taufir Ba'alawi At-Tarim Al-Hadrami dari Yaman. Yaman mana? Hadramun, itu sebelah selatan Arab Saudi ya. Belum pernah ke sana aja ya. Tapi histori ceritanya seperti itu. Nah, kita langsung ke bab hati dulu. Kalau depan itu ada bab zakat, ada bab muamalah, jual beli, gade, riba. Makanya ntar dijelasin kredit riba itu seperti apa, kredit yang syariah itu seperti apa, ada lengkap ya. Ntar tapi jangan sekarang ya. Biar ngaji terus. Kita dari awal faslun. Minal wajibatil qalbiyatil iman billahi wa bima ja'a anillah. Setengah saking perkara, wah baca Jawa ya, enggak hafal ya. Sebagai kewajiban hati seseorang itu setengah saking perkara itu adalah masalah kewajiban hati. Atau kita kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, manusia itu ada mempunyai kewajiban hati. Salah satu kewajiban hati diantaranya ada 25. Kewajiban hati seorang itu ada 25 kurang lebihnya. Minal wajibal qalbiyatil iman billahi wa bima. Terus terang kalau saya jelasin bahasa Jawa lebih ini sebenarnya setengah saking perkara wajib hati lebih mengena ya. Tapi kan ini bahasa Indonesia ya. Masrolan semuanya nggak paham ya. Apalagi dimasukin di dalam ini ya. Streaming. Wajib hati, kewajiban hati itu diantaranya adalah gitu ya. Kalau kita manusia hidup itu pasti punya hati ya. Kalau nggak ada hati pasti nggak hidup ya. Makanya orang hidup itu wajib mempunyai ini gitu loh. Diantaranya ini, itu kewajiban hati, bukan kewajiban yang lain. Kalau kewajiban sholat kan
kita ya sebagai umat Islam. Ini hati kita dulu ada wajibnya ternyata loh. Oh iya, kalau nggak dipenuhin berarti namanya wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tahu sendiri udah ya. Kewajiban diantaranya kewajiban hati, yaitu yang pertama nomor 1, iman sifat suci Allah. Nah, iman di Rasul, yaitu iman kepada Allah, percaya adanya Allah. Itu kewajiban hati kita, iman kepada Allah. Kita tentunya kalau sudah iman kepada Allah, apa itu iman? Percaya. Tasdikun bil qalbi, iqraru bil lisan, a'malu bil arkan. Berarti kalau namanya udah membicarakan yakin iman, itu pasti yakin dalam hati. Terus diucapkan dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus a'malu bil arkan, yaitu dilaksanakan dengan anggota badan, dengan mengerjakan sholat, zakat, puasa ya. Itu. Jadi makna yang pertama kewajiban hati itu iman atau percaya kepada Allah dengan menjalankan semuanya perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya itu. Ya, yang pertama kewajiban hati itu iman. Kita udah beriman belum? Alhamdulillah sudah. Kalau nggak beriman ya kita nggak ada duduk di sini ya. Alhamdulillah. Tapi iman, kadar keimanan kita itu ada tingkatannya, yang menentukan adalah kita sendiri. Yang pertama yaitu iman kepada Allah atau percaya kepada Allah. Terus yang kedua, apakah kewajiban hati itu yang harus dipenuhi pada diri kita? Iman kelawan utusan Allah, yaitu iman kepada utusan Allah. Nah, kalau Allah itu mengutus, pasti ada ajarannya, ya enggak? Mengutus Rasul ada ajarannya, ya. Ada kan? Kalau Nabi buat dirinya sendiri, kalau Rasul buat umatnya dan dirinya. Berarti iman atau yakin kepada utusan Allah. Nah, sekarang utusan Allah siapa? Rasul. Sekarang yang diajarkan Rasul apa? Hati sudah kita pelajari kemarin ya. Berarti kita udah memenuhi kewajiban hati kita ya. Allah sudah fikih ya, kita udah belajar fikih. Terus Rasul kita udah pelajari hadis, sunnah. Berarti udah terpenuhi dua. Tapi semuanya ada 25 ya. Masih banyak. 22. Dan iman kepada aturan Allah atau datang dari utusan Allah. Bukan sekedar kita iman kepada Allah, tapi juga datang dari aturan yang diutus dari Allah. Jadi risalahnya gitu ya. Tadi dikatakan hadis. Itu masih nomor 2 ya. Iman kepada utusan Allah dan iman kepada yang datang dari utusan Allah. Yang datang dari utusan Allah berarti yang menyertai utusan Allah. Ya, gitu loh ya. Apa? Ajarannya. Itu kewajiban hati. Wajib hukumnya. Hati itu memiliki iman kepada Allah, iman kepada utusan, iman kepada apa yang dibawa utusan Allah. Paham ya? Dari sini kayaknya agak bingung mulai. Enggak ya, tetap paham ya. Ini kita udah tangga ya. Namanya tangga kan meningkat dikit ya. Kalau kemarin walau dolin yang benar gimana, sekarang kita udah ke hati. Enak ya. Terus yang ketiga wasalasuha, yang ketiga membenarkan apa yang dibawa Rasul. Membenarkan apa yang dibawa Rasul. Itu adalah kewajiban hati. Benar, yakin yang dibawa itu adalah ajarannya, seperti mengajarkan apa? Sholat subuh 2 rakaat. Ada sholat subuh 3 rakaat? Enggak ada ya. Masih sama ya, di mana-mana seluruh dunia kalau sholat subuh pasti 2 rakaat. Zuhur 4, asar 4. Itu kalau anak kecil ditanya juga tahu ya. Tapi kemarin ada sholat 4 rakaat.
Itu sholat apa namanya? Nggak tahu, yang penting 4 rakaat aja tuh. Itu namanya aja belum tahu, tapi tahu 4 rakaatnya. Kebiasaan ikut ayahnya pergi ke masjid sholat 4 rakaat pada waktu jam 3 atau setengah 4. Tuh, anak kecil ya. Katanya pas pulang, tadi sholat apa? Nggak tahu, pokoknya 4 rakaat aja gitu. Udah bagus ya, bisa jawab 4 rakaat. Kalau dikatain, oh itu asar namanya. Oh asar. Lupa lagi kali kayaknya katanya. Ya, makanya membenarkan apa yang dibawa Rasul seperti ya risalahnya, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, itu ada di dalam Al-Quran. Sholat subuh 2 rakaat gak ada ya, itu adanya di hadis ya. Adanya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, wusta ya. Ada misalnya yang membatalkan sholat gak ada ya. Ada jumlah rukun dalam Al-Quran, nggak ada, itu yang diajarkan dalam hadis. Makanya kalau merujuknya ke hadis dulu baru ke Al-Quran. Yang kitab dulu pertama ya, kalau kita ada punya masalah jangan langsung ke Al-Quran. Kalau kita nggak bisa kan baca ya, bisa nggak kita baca? Nggak bisa. Kita merujuk ke kitab dulu. Masuk kitab itu adalah ulama setempat, baru naik sampai tarafnya Al-Quran. Itu kalau ada masalah jangan langsung buka Al-Quran surat ini mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah, kerjakan sholat dan tunaikan zakat. Seperti apa sholatnya, seperti apa zakatnya ya, tapi jelaskan di bawahnya. Jadi merujuk itu dari kecil ke besar sampai puncak. Banyak kan kita kembalikan lagi ke Al-Quran, bener, nggak salah, cuman nggak bisa langsung ke Al-Quran, pasti ke bawah dulu, kitab baru kena naik. Tuh. Terus yang keempat, kewajiban hati yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, yaitu ikhlas. Nah, ini ilmu yang paling sulit, ikhlas. Ikhlas itu nggak bisa dikatakan. Seperti kemarin ya, dalam kita udah bahas hadis ya. Saya benar ikhlas nih, itu ikhlas enggak? Nah, ikhlas itu nggak bisa diucapkan ya, nggak bisa. Yang tahu kita sama apa itu ikhlas? Ikhlas itu membersihkan hati dari riya atau ingin dilihat orang lain, ingin dipuji orang lain, itu ikhlas. Bersih hati, itu kewajiban hati kita membersihkan dari sifat riya. Ntar ada itu di bab selanjutnya, yaitu penyakit hati, ada riya, takabur, ujub, itu ada. Itu wajib kita pelajari, karena kalau kita udah belajar seperti itu, kita akan disuruh menghindari. Kan namanya takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kalau kita tidak tahu perintah dan tidak tahu larangan, takwa enggak. Arti takwa pada dasarnya semua tahu. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, gitulah. Menjalankan semua perintah dan menjauhi larang-larangannya. Yang diperintah itu apa? Yang dilarang itu apa gitu. Makanya kita pelajari gitu loh ya. Simpel, takwa itu simpel. TAQWA takwa. Cuma penjabarannya semua kitab ada maknanya takwa. Bahkan itu menjadi syarat rukun ketika kita khutbah Jumat. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau enggak ada perintah takwa, enggak sah sholat Jumatnya. Tuh ya. Takwa membersihkan hati dari riya atau pamer. Yang nomor 4 itu kewajiban hati. Coba kita ingat hari 1, 2, 3, 4 udah semua belum? Kewajiban hati kita terpenuhi. Yang tahu diri kita masing-masing. Kita belajar kok masih ya. Mudah-mudahan kita terpenuhi. Pas hari ini tahu, langsung kita penuhi, gitu ya. Penuhi. Gitu. Yang nomor 5 kewajiban hati setiap makhluk hidup atau manusia, yaitu yang tadi ikhlas itu beramal hanya untuk yakin. Nah, yakin tegese ulihe amal karena Allah ya. Nomor 5 itu kewajiban hati itu yakin bahwa setiap amal yang kita kerjakan hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain, untuk dibalas, untuk mendapatkan pujian, enggak ya. Tapi banyak sekarang ya, kalau kita beramal enggak yakin. Ya yakin bahwa Allah itu akan membalas, tapi ya dilihat orang ngamplopin tulisin nama.
biar dibalas segitu lagi. Nah, ya, biasanya itu udah jadi tradisi ya. Ya nggak apa-apa, nggak ikhlas juga nggak dosa kok seperti itu ya. Yang dosa itu ntar kalau kita ungkit-ungkit itu baru dosa ya. Tapi kalau cuman nama ntar biar balik itu cuman nggak dapat pahala ya enggak. Yang penting nggak ungkit dosa. Nama bin fulan hamba Allah blok di sekian nggak apa tuh ya. Kebanyakan nggak yakin. Padahal kewajiban hati itu yang nomor 5 yakin bahwa setiap amal itu hanya untuk Allah. Allah yang membalas, jangan sampai kita mengharap balasan dari orang. Kemarin ya pasti kecewa ya. Kalau kita mengharapkan orang itu pasti kecewa ya. Iya kalau dia tahu, kalau nggak tahu sudah main hati makanya. Hanya untuk mengharap balasan dari Allah. Boleh kalau kita balasan untuk Allah itu boleh. Malah itu yang diinginkan. Wah, saya ngasih. Kemarin dikatakan kalau kita menginfakkan harta kita kepada pelajar berapa kali? 7.000 masih ingat ya, Masya Allah. Kalau kita ke fakir miskin 10 kali. Ke sanak family 10 kali. Kalau 100 kali ke teman lebih tinggi derajatnya. Kita ke teman, traktir teman itu ternyata lebih tinggi 100 kali. Apalagi traktir orang yang mau ngaji 7.000 kali. Ntar di kitab Duratun Naksihin setelah ini ada ceritanya. Yang memanfaatkan menginfakkan itu bukan cuma 7.000, tapi diganti gunung emas ntar di surga tuh. Makanya kenapa kok ilmu terus? Karena ntar ada perbedaan amal dan ilmu. Kalau amal itu habis, kalau ilmu tidak habis. Kalau amal itu rusak, kalau ilmu itu membangun. Ntar ada perbedaannya. Itu di kitab Duratun Naksihin. Banyak kitab itu. Yang nomor 5 yaitu yakin bahwa semua amal kita itu yang balas hanyalah Allah. Yakin, percaya gitu deh. Pasti dibalas oleh Allah. Jangan mengharap yang lain. Yang nomor 6 anggetuni lah. Kalau bahasa Indonesianya anggetuni, kalau di bahasa Indonesia kan yaitu menyesali perbuatan maksiat itu adalah kewajiban hati. Kalau sini anggetuni ya, bahasa Jawanya. Yang nomor 6 kewajiban hati itu menyesali perbuatan maksiat. Jadi kalau kita berbuat maksiat itu kalau kita nggak menyesal dosa. Kita habis nyuri sendal, terus menyesal, istighfar, itu sedikit demi sedikit kita diampuni. Tapi kalau kita malah bangga nih saya bisa mencuri nggak ketahuan, wah dosanya malah berlipat ganda, Masya Allah ya. Banyak kan sekarang, makanya akhir zaman itu salah satu cirinya yaitu membanggakan kemadzorotan, membanggakan kezaliman. Bangga dengan itu, padahal dosa itu bangga. Nih kalau nggak minum arak nih nggak keren, bangga. Sekarang banyak yang bangga nggak? Akhir zaman berarti ya. Kalau dulu kan kalau ada orang tua malu kan ya. Kalau di warung ada jual kayak gitu kan dulu umat-umat ya. Ada banyak tuh ya dulu bapak-bapak. Saya lihat anak kecil itu ya. Umat-umat minumnya di pojok. Sekarang mah bangga kruk dulu. Kalau nggak itu nggak keren ya nggak. Kayak muda sekarang kalau bujang-bujang jomblo nggak pacaran nggak keren katanya ya. Kalau dulu kan pacaran malu ya. Kalau SD aja di jodoh-jodohin malu ya. Makanya akhir zaman benar itu seperti itu. Membanggakan kezaliman atau membanggakan kemadzorotan. Keren. Ya saya sekarang tuh kayaknya pakaian yang minim-minim itu malah keren ya. Padahal zaman dulu malu. Berarti benar akhir zaman. Ya. Tinggal nunggu apa kalau akhir zaman? Nunggu taubat ya sebenarnya ya. Masya Allah sekarang udah banyak yang bangga dengan misalkan nih kelihatan auratnya bangga. Masya Allah itu menandakan bahwa sudah dekat apanya. Kiamat itu dekat, tapi ada kiamat sughra dan kubra. Nomor berapa tadi? Nomor 6 yaitu menyesali perbuatan maksiat. Nah, ketika di hadis juga dikatakan, ketika kita melihat maksiat, 1 cegahlah dengan tanganmu. Hadis nomor berapa kemarin? 39 ya. Terus kalau tidak mampu dengan
mulutmu. Kalau tidak mampu dengan doa atau hatimu. Jadi kalau menyesal, misal ada orang jelek, minimalnya kalau kita tidak berani cegah, tidak berani ngomongin, artinya menolak. Kalau kita menyetujui, kita ikut dalam dosanya itu, ya. Itu maksudnya, ya. Jadi nomor tadi dikatakan menyesali perbuatan maksiat itu juga sama. Kita melihat ada yang maksiat, kita menolak, memberontak itu hati kita. Kita nggak berani kok, gitu. Tapi kalau kita berani, ya udah pakai tangan, itu lebih. Dan pakai hati itu selemah-lemahnya iman. Berarti masih ada iman, gitu loh maksudnya, ya. Kalau hatinya pun nggak menolak, berarti imannya udah nggak ada. Lihat misal perampokan, pembunuhan, biasa-biasa aja, udah biasa, wajar. Minimalnya hati kita menolak gitu ya, biar kita tetap ada iman. Nomor 6, cepet banget ya. Menyesali perbuatan maksiat. Yang nomor 7 yaitu tawakal. Wajib sebenarnya tawakal itu. Kewajiban hati itu nomor 7 tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal apa? Nah, tawakal itu 1 bisa berarti berserah diri. Bisa berarti merasa selalu diawasi. Ya, itu tawakal. Jadi kalau kita udah ikhtiar, udah usaha, kita serahkan. Tapi itu sebenarnya kurang benar ya. Kita serahkan dulu dengan doa, baru kita jalani dengan ikhtiar. Habis itu kita ditawakal, kan diserahkan. Gitu ya. Jadi doa, ikhtiar, tawakal yang benar itu urutannya ya. Jangan tawakal dulu diserahkan. Kayak dulu ya ada sahabat mau sholat bawa onta ya. Itu nggak diikat, terus ditegur sama sahabatnya ini. Itu ontamu ikat dulu. Saya bertawakal, saya serahkan kepada Allah. Nggak bisa. Usaha dulu, diikat dulu. Kalau hilang itu udah namanya tawakal. Tapi kalau belum diikat hilang itu nggak ada tawakalnya gitu loh. Jadi tawakal itu disertai dengan ikhtiar. Kalau tawakal doang ya enggak. Sendal. Udah biarin buat main anak-anak sana di lapangan sana. Hilang, udah saya serahkan kepada Allah. Nggak bisa. Tetap kita singkirin dulu. Jauhin dari anak-anak biar nggak hilang, tuh ikhtiar dulu, baru kita tawakal, serahkan tuh ya. Motor biarinlah saya bertawakal, nggak saya kunci stang aja, itu nggak boleh, kunci stang dulu, kalau hilang itu memang bukan rezeki, paham ya. Jadi ada usaha dulu, kayak berobat ya, sama kita berdoa kan sembuh terus berobat. Kalau nggak berobat, nggak ada tawakal, nggak ada ikhtiar, ya nggak tawakal, serahkan kepada Allah, pasti ada penyakit, ada obatnya. Tapi nggak berobat, itu bukan tawakal, paham ya? Jadi ya harus berobat juga gitu loh maksudnya. Wah udah berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh, wah biarin tawakal aja lah. Itu bukan tawakal namanya ya. Ya benar berserah, tapi kita usaha dulu. Kalau usaha udah, baru diserahkan kepada Allah. Karena usaha itu wajib dan kita serahkannya itu urusan Allah. Paham ya? Jadi kita menyerahkannya itu adalah wajib, tapi hasilnya itu tidak wajib. Prosesnya wajib, tapi hasilnya tidak wajib. Ya dari sini ya, tawakal yaitu menyerahkan sesuatu kepada Allah. Udah berserah dirilah. Kayak misal kemarin ya, kita dikejar-kejar musuh dari belakang, di depan ada jurang, apa yang kita lakukan? Kita ikhtiar dulu, berdoa dulu ya. Ya Allah, baru lompat atau diam di situ coba. Apa yang kita lakukan? Kalau kita berani melawan, kalau lompat ya, kita lawan, kita mati suha. Ya, gitu loh. Kalau kita cuma diam tawakal, ya dikepukin, lawan dulu gitu ya. Kami ya dilawan. Kalau Nabi Musa dulu kan enggak ya, pukullah tongkatmu ya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an itu kan. Pukul, membelah. Kalau kita juga sama. Suatu saat mungkin ya kita juga kayak itu yang kita lakukan, diingat-ingat. Kita ikhtiar dulu baru bertawakal gitu ya. Menyerang, berani walaupun kita takut sebenarnya gitu. Tapi kalau cuman menyerah doang kan enggak ada ikhtiarnya gitu. Itu nomor 7 ya, baru 7 ya. Sudah setengah 9 ya. Tawakal nomor 7, tawakal ing Gusti Allah ya.
Nomor 8 yaitu muraqabah lillahi ta'ala. Apa itu muraqabah? Nah tadi kalau muraqabah itu menyerahkan seolah-olah itu kita selalu diawasi oleh Allah. Itu berarti lebih tinggi daripada tawakal ya, muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu makanya itu kewajiban hati. Itu kalau udah ada kata muraqabah itu takut melaksanakan suatu dosa. Tapi muraqabah kita udah nggak ada ya nggak. Kalau nggak ada orang, makanya ada suatu ini ya. Kalau engkau ingin melihat dirimu itu lihatlah ketika tidak ada orang lain atau kamu ketika engkau sendirian. Itulah dirimu. Nggak ada yang melihat, nggak ada apa. Itulah dirimu, apa yang kamu lakukan itulah dirimu. Mungkin ada yang lihat, wah kita bagus, pakaian bagus, sholat pun agak kusuk, agak ya. Tuh. Tapi kalau nggak ada siapa-siapa, ya itulah dirimu sebenarnya. Oh, Allahu Akbar, cepat aja gitu ya. Itulah dirimu sebenarnya. Ketika engkau tidak bersama siapa-siapa. Makanya kalau muraqabah merasa selalu diawasi oleh Allah itu kewajiban hati. Ya. Nomor 8 ya, nomor 8 ya. Ini yang nggak bisa bahasa Indonesia cuma satu ya. Nggak bisa bahasa Jawa cuma satu ya. Tapi tetap ada satu juga kalau kita jelasin Jawa juga ya minimalnya, tapi nggak apa-apa ya. Saya karena ke bawah ini Jawa, biar ke Jawa ya. Nomor 8 itu muraqabah. Ya. Karena kitabnya kitab Jawa sih ya. Tapi sama ya, artinya sama. Ntar kalau misalkan ada pertanyaan saya ke Jawa-Jawaan nggak paham, boleh nanya ya. Walu itu apa gitu ya. Udah tahu kalau walu ya. Ke-8 yaitu selalu merasa diawasi itu. Berarti sekarang kita tidak perlu CCTV ya. Merasa diawasi aja lah. Gitu. Tapi kalau maling merasa diawasi, maksudnya itu diri kita ya, bukan wah maling mah diawasi. Ya benar diawasi, cuman kita nggak bisa nangkep. Tapi kalau untuk diri kita itu nggak usah perlu CCTV. Wong kita sendiri yang ngelakuin kok. Ya. Coba ketika kita misal ada CCTV, aktivitas kita sejam di sini ada CCTV atau direkam lah. Beda nggak sama yang nggak direkam? Pasti ada perbedaan ya. Dalam hati perbedaan. Cuma lama-lama kalau udah dibiasain itu akan sama. Karena itulah diri kamu, kalau dibiasain baik ya baik terus, seperti itu gitu loh ya. Makanya dibiasakan kewajiban hati itu dipenuhi biar otomatis nanti jadi baik. Saya juga lupa kalau saya di video seperti ini kadang ya. Kalau tadi ingat mah saya manis-manis ini ya. Ya. Makanya dari itu seakan-akan kita diawasi terus. Nah gitu loh, muraqabah tertinggi itu seperti itu. Wong kita sholat aja nggak jarang ya kita, saya dilihat oleh Allah ya jarang ya. Pokoknya Allahu Akbar aja udah gitu. Udah bagus daripada nggak nggak boleh gitu sebenarnya bandinginnya ya. Kalau masalah akhirat kita melihatnya ke atas. Wah itu lebih khusyuk dari saya harus menunjukkan. Tapi kalau masalah dunia mah lihat ke bawah. Tapi kebanyakan akhir zaman balik itulah akhir zaman. Kalau masalah kebaikan, itu aja cuman 100.000, saya mah 50.000 juga nggak apa-apa ya. Harusnya wah dia infaknya 100, saya harus 200 gitu lah ya. Tapi kalau masa dunia sekarang malah mandang-mandang ke atas, wah saya harus bisa gitu ya. Itulah akhir zaman. Nomor 8, nomor 9 yaitu ridho qadarillah, ridho terhadap takdir Allah. Apa dinamakan ridho? Kita tanya, Pak Ridho apa artinya? Ridho itu lebih daripada setuju ya. Ridho itu apa? Kalau diartikan, ridho qadarillah, ridho atas kehendak Allah. Ridho itu adalah menerima dengan lapang dada, gitu ya. Itu ridho. Kalau menerima doang tapi dadanya sempit, itu juga belum ridho namanya ya. Masih brutu terus, terima nggak apa-apa, segini doang nggak. Tapi kalau udah, ya makasih nggak apa-apa.
Nggak usah ada nggak apa-apanya. Ya terima kasih banyak. Itu ya maksudnya. Nggak apa-apa, kalau nggak ada apa-apa itu belum ridho ya. Ingat, kalau kita nggak apa-apa berarti itu belum ridho ya. Kalau oh makasih, udah bersyukur banget segini. Nah itu bagus. Udah ridho banget namanya ya. Menerima dengan lapang. Kalau menerima dengan sempit mah, yaudah nggak apa-apa lah. Ya itu ya. Itu namanya belum ridho ya. Kalau ikhlas itu ngasih, kalau ridho itu dikasih. Itu ya, bedanya ya. Kalau ikhlas itu ngasih, kalau ridho berarti ridho qadarilah, ridho dengan pengasihan Allah. Ngasih apapun ridho, kita terima dengan kasih penyakit ridho, ya enggak? Mungkin dengan penyakit itu menghapus dosa-dosa kita. Tuh, gitu loh maksudnya ya. Suruh ridho. Terus dikasih rezeki yang banyak, wah ridho banget ya kalau itu ya. Maksudnya yang sedikit dikasih rezeki yang ya pas-pasan ridho. Kita masih bisa makan nikmat. Makan nikmat itu makan yang bagaimana? Makan mahal? Enggak. Makan yang mana? Makan ketika kita lapar. Ya nikmat. Makanya kalau puasa lapar-lapar, traktir biar nikmat semua gitu ya. Kalau udah kenyang ngapain ditraktirin? Ridho itu menerima, kalau ikhlas memberi. Beda ya. Berarti lapang dada. Senajan kodrat mau pahit tuh, senajan kodrat mau pahit, senajan apa yang dikasih Allah itu pahit atau sengsara atau nggak menyenangkan gitu loh ya, tetap itulah yang paling sulit. Makanya itu wajib sebenarnya, tapi kita berlatih itu wajib dulu ya. Ridho itu wajib, kewajiban yang harus dipenuhi terhadap hati kita. Namanya aja tadi minal wajibatil qalbiyati, kewajiban yang harus dipenuhi oleh hati kita. Pernah nggak kita udah ridho? Ini kita baru 9 ya. Apa tadi? Udah berat-berat semua ya. Tapi itu kita latihan namanya. Kalau udah ngaji ini latihan terus. Kita kan kalau masih ngaji kan dimaafkan ya. Kami ya dari 9 ya. Mungkin dari sampai 10 ya pas tuh. Masih ada banyak nih ya. Nomor 10, apa yang menjadi kewajiban hati yang harus dipenuhi, yaitu baguse panyono. Wah, kalau bahasa Jawa biar paham ya. Baguse panyono itu artinya berbaik sangka kepada keputusan Allah. Husnudzon. Di hadisnya juga jelas kemarin ya. Kita harus selalu husnudzon kepada takdir Allah. Itu yang terbaik gitu ya. Kita tidak bisa menilai, barangkali kita menilai itu jelek, tapi di hadapan Allah itu yang terbaik. Kayak doa kok enggak dikabul-kabulin langsung, mungkin diganti yang lebih baik. Yaitu berbaik sangka dengan semua keputusan Allah. Berbaik sangka aja. Zon. Kalau kita udah baik sangka, tidak akan kecewa. Orang yang menyebabkan kecewa itu mengharapkan kembalian dari orang lain atau husnudzon, berburuk sangka, pasti hasilnya kecewa. Enggak, iya enggak? Pernah enggak kita berbaik sangka terus kecewa? Enggak. Dislip, pas banget kerja. Itu air kena baju enggak apa-apa. Barangkali dia istrinya buru-buru mau melahirkan. Berbaik sangka aja, jangan mentang-mentang motornya baru. Itu biasanya kita ya tuh. Makanya kalau kita selalu berhusnudzon, baik sangka, itu tidak akan menyebabkan kecewa, enggak akan. Tuh, buktikan ya, praktekkan. Tapi sulit, tapi kita latih. Wah, udah bersih-bersih enggak. Ini kalau dicuci semakin banyak kotoran, pahala istri semakin banyak. Ya enggak? Belum pernah kita berpikir seperti itu ya. Coba baik sangka. Pahala kok husnudzon. Ya. Pada Allah juga diberi apapun, sakit, diberi kekurangan, bukan kekurangan sebenarnya itu ujian ya, diberi ujian itu selalu berbaik. Oh ini yang terbaik bagiku, gitu ya. Husnu, berbaik sangka kepada semua keputusan Allah yang diberikan kepada kita. Kita doa terus setiap habis sholat. Pernah enggak kita merasa belum dikabulkan? Jangan pernah ya. Jangan pernah, wah aku berdoa terus belum dikabulin. Tetap dikabulin, cuman bisa jadi diganti yang lebih baik. Kita berprasangka baik aja sama Allah. Gitu loh ya.
Kamu sampai sini ya. Tuh, tingkatannya udah lebih tinggi ya. Saya aja jelasin ada yang pusing ya. Kalau nggak ada kitabnya itu lupa semua. Itu makanan hati atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh hati kita. Ya, dalam kehidupan ini 10. Semuanya ada 25. Itu yang tertera dalam kitab. Yang ulama lain menyampaikan ada 40. Tapi ntar kita bahas 25 aja. 40 kebanyakan terbingung kita malah ya. Kalau 25 udah terpenuhi, insya Allah mudah-mudahan kita udah kewajiban hati terpenuhi semua. Paham ya? Itu ada taklim sulam taufik itu menjelaskan. Ada juga ntar di sini yang mengajarkan di akhir ya apa ya? Nih, larangan laki-laki memakai emas. Larangan laki-laki memakai sutra. Ternyata semua terkuak dalam sulam taufik. Oh ya. Kan kita sering mendengar ya, laki-laki nggak boleh pakai emas, nggak boleh pakai sutra. Mana hadisnya dalilnya? Tuh, kitab sulam taufik buka. Gitu aja pokoknya ya. Walaupun kita nggak tahu, buka kitab sulam taufik kalau nggak percaya. Udah gitu aja. Berarti andalan kita sulam taufik sekarang. Kalau kemarin kan Sapinah nggak katakan di begitu kok ya. Sapinah ngatakan segini. Udah. Orang kalau nggak pernah belajar Sapinah, dia diem. Tapi kalau dia lebih paham Sapinah, mana halaman berapa? Ya, biasanya gitu ya. Sama dengan sulam taufik. Tuh dalam kitab sulam taufik. Tapi kalau nggak pernah melajari, diem. Mau nggak merasa bisa. Tapi kalau udah full, halaman berapa? Yang mana tuh? Ya. Cari aja sendiri ya. Tapi minimalnya kita udah pernah tahu ya. Tuh, ngajar kan sampai ntar larangan untuk melihat aurat muhrim. Kalau kita udah keluarga yang nggak boleh dilihat itu apa? Kecuali istri. Kalau istri mah dari ujung rambut sampai kaki boleh semua halal. Tapi ada muhrim yang diharamkan. Misal adik, keluarga itu ada ya. Ini dibahas begini ya. Terus sama orang lain ya. Terus orang lain sama kita. Tuh. Sama anak kecil juga dibahas. Semua lengkap ya. Itu nanti. Makanya kita ngaji terus. Dan mudah-mudahan sedikit demi sedikit. Yang kemarin jangan lupa juga ya. Dibaca-baca lagi. Dan kemarin juga lupa ya. Makanya dicatat, diingat-ingat terus. Kalau saya mau beliin kitabnya ini, kawan malah bingung di rumah ya bacanya ya. Ada nggak ya rekomendasi udah di Indonesiain ya, sulam taufik gitu ya? Kita cari aja ya sulam taufik yang sudah di Indonesiain. Biasanya di Kiai Haji Almarhum Amrin biasanya ada, cuman kemarin katanya nggak ada. Kalau Pak Ustaz Sanin itu adanya itu Irsyadul Ibad ya. Irsyadul Ibad itu juga masih tidak sedetail sarahnya gitu. Ini aja lah, ini udah murni dari sananya ya, dari asli yang nulis gitu aja. Jawa tapi kita Indonesiain ya. Minimalnya kalau Indonesianya ke Jawa-Jawanan jadi Arab maklum gitu aja ya. Ntar nanya yang orang-orang tanya Jawa, biar bisa Jawa juga. Ya mudah-mudahan itu dari 10 kewajiban hati yang terpenuhi. Sedikit-sedikit kita pelajari, kita baca lagi. Dan itu nanti kalau udah terpenuhi semua itu menjadikan orang muttaqin, golongan tertinggi insyaallah. Jadi nggak ada istilahnya bahagia apa? Kunci bahagia kan cuma 2 apa kemarin? Nggak dicatat ya. Kunci bahagia itu 1, tidak membandingkan kondisi kita dengan orang lain. Hadis terakhir 42. Yang kedua yaitu selalu nomor 10 tadi berhusnudzon kepada pemberian Allah. Udah itu pasti bahagia. Udah 2 itu doang. Ya. Baru 42 kemarin ditutup dengan itu, lupa lagi ya. Nah, nggak apa-apa. Namanya manusia dikasih lupa. Tapi kalau lupa terus bukan. Allahumma sholli. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Selanjutnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafina min kafi majidah. Kami yang bakhiri jalali wajhikal karim wa hadini sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruquna min ba'di tafarruqum ma'suman ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi wa lil khair wa la taj'alhum min ahli su'i wa ahli dhair. Rabbana
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal malabrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.